dulu ke yang lebih jauh lagi, yaitu terkait dengan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, kita lihat di layar nirpot kalian sudah muncul seperti yang Ibu perlihatkan di sini. Ini ada gambar di sini ya. Ada bidang S yang warna kuning, kemudian ada bidang R yang warnanya pink. Nah, bidang R dan S ini keduanya saling berpotongan, gitu kan ya. Kemudian bidang R dan S ini keduanya memuat beberapa titik. Berikutnya kita lihat lagi bidang R dan S tadi perpotongannya itu membentuk sebuah garis pink yang ada di tengah ini. Gitu. Nah, seluruh yang ada di sini yang tadi sudah disebutkan, ada titik, ada bidang, ada pula di sini garis L dan M gitu. Titik-titiknya yang kelihatan ini dan seluruhnya yang ada di sini itu merupakan sebuah ruang gitu. Jadi ruang itu dapat didefinisikan bukan lagi termasuk ke dalam undefined term yang kayak geometri lalu ya, tetapi ruang ini sudah masuknya ke defined term. Jadi bagian geometri yang memang bisa kita definisikan. Apa itu? Himpunan seluruh titik yang mungkin ada. Itu ruang. Nah, ruang sifatnya itu 3 dimensi. Bu, kalau 4 dimensi ada. Pernah dengar tesseract di Loki. Gitu. Nah, itu bangun yang 4 dimensi gitu. Tesseract di Loki, di Thor itu, di Avenger itu ada, itu maksudnya ke 4 dimensi. Nah, sekarang yang kita bicarakan itu yang 3 dimensi. Ketika kita berbicara 3 dimensi berarti ada 3 ukuran. Apa saja itu? Ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Gitu ya. Sekarang kita next. Kalian perhatikan nirpot masing-masing. Ibu mau start activity di nirpotnya. Ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing. Silahkan jawab dari pertanyaan titik manakah yang berada pada bidang S. Gambarnya masih sama dengan gambar yang tadi. Pada bidang S itu ada titik apa saja? Silahkan pilih di situ, nanti Ibu bisa lihat di sini hasilnya. Waktunya 1 menit 30 detik ya. Jadi nanti kalau misal disetujui oleh semuanya, Ibu nggak akan kasih tugas mingguan, tetapi kuliah kita begini, kuis setiap minggu. Oke. Ngeklik apa namanya? Jawabannya langsung di ini ya. Langsung di mana? Di nirpotnya. Oke, waktunya habis. Yang nggak menjawab, Diki masih belum bisa masuk ke nirpotnya.
Sama ada berapa orang yang belum masuk? Mufangati, Diki. Diki udah masuk sebetulnya, cuman belum bisa aktivitas di Nearport ya. Oke. Mayoritas sudah betul menjawabnya. Kelihatan di layar Zoom kalau misal bisa bolak-balik ke Zoom sama ke Nearport. Kalau di HP tinggal pijit yang tengah sama yang pinggir kiri ya. Kalau mau bolak-balik itunya tombolnya tuh. Kita lihat yang ada di bidang S itu adalah titik yang ada di kuning, bidang kuning ini ya. Titik apa aja itu? Titik A dan titik D. Oke. Jadi dipilihnya 2. Mayoritas sudah betul di sini menjawabnya. Sekarang kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Kalau di bidang yang lain, apa saja titiknya? Silahkan cek lagi Nearport-nya masing-masing. Jawabnya di mana, Bu? Jawabnya? Jawabnya diklik aja di jawabannya. Tinggal diklik aja ya di tombol apa di bulatan sebelah kanan ya. Yang biru, Bu, yang biru. Terus kalau sudah nanti jangan lupa di submit. Masih belum muncul ya di itunya. Oke. Waktunya sudah habis katanya. Sebagian besar sudah menjawab benar. Tidak ada yang menjawab salah, hanya ada yang cuma 1 titik. Nanti semua titiknya didaftarin ya. Kalau ada pertanyaan yang seperti ini lagi. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke kolaboratif board. Gitu. Nah, jadi Ibu punya gambar di situ. Gambarnya itu ada beberapa titik dalam sebuah bidang. Terus ada Ibu, ya. Ibu mau keluar sendiri, Bu. Dari Nearport-nya? Ya. Oh, kenapa ya? Berarti sinyalnya jelek mungkin ya. Tapi di Zoom-nya malah enggak ya. Ini berat Nearport-nya berarti. Ini lagi masuk lagi tapi masih putih. Oh iya, belum ada tunggu. gambarnya. Suka gitu. Tunggu dulu. Masih putih. Tunggu dulu ya. Jadi di situ Udah ada, Bu. udah ada. Oke. Kalian tinggal ketik jawaban-jawaban yang diminta. Kayak misalkan sebutkan titik-titik yang kolinier. Yang kolinier itu berarti yang segaris ya. Titik-titik yang segaris itu siapa aja? Tulis titik-titik yang segaris atau titik-titik yang kolinier adalah siapa. Terus sebutkan pula titik-titik yang koplanar. Koplanar itu apa? Sebidang. Jadi pada bidang yang sama. Siapa saja itu? Tuliskan. Terus
titik-titik yang disebutkan di situ A, B, C, D itu ada pada bidang apa gitu. Lalu sebutkan hasil perpotongan antara garis L dengan bidang M. Hasil perpotongannya apa ya di situ? Oke, Ibu sudah punya satu yang jawab. Yang lain? Bukan kuliner ya, kolinier. Kalau kuliner makanan nanti. Ya. Yang udah jawab titik kolinier, sekarang cari jawaban titik-titik yang koplanar. Ini Ibu sengaja pos-posin, bukan berarti kalian nanti boleh nyontek ya, boleh punya pendapat yang lain. Nanti tinggal kita samakan persepsinya. Oke. Udah banyak nih jawabannya nih. Kalian boleh nge-like jawaban-jawaban yang sekiranya itu dianggap benar menurut masing-masing ya. Jadi nanti ini namanya juga collaborative board. Jadi apa yang kita jawab di situ itu nanti yang lain bisa memberikan pendapat gitu. Terus bisa juga like. Misalkan ABCD pada bidang M. Ya, tapi kata yang lain bukan ABCD. Boleh saja nanti berpendapat yang lain. Namanya juga collaborative board. Nanti kalau misal sudah terjawab semua, Ibu bahas. Kenapa pada bidang musik? Ismi punya ini, tombolnya otomatis ya. Ya, Ibu, maaf. Otomatis keyboardnya. Iya, keyboardnya suka otomatisnya kejala ini. Jadi tadi gitu. Ya, apa-apa. Bisa ngeditnya, Bu. ABCD-nya di bidang musik. Oke. Apa hasil perpotongan garis L dan bidang M?
Lihat garis L dengan bidang M. Dia garis L itu kan menembus bidang M ya. Tembusannya itu ada di mana gitu? Berupa apa? Nah, itu merupakan hasil perpotongan. Oh iya, kalian kan nggak bisa ini ya, nggak bisa ngelihat komentar yang Ibu post di situ ya, dari siapa-siapanya. Kalau Ibu bisa lihat, saya tadi bilang, harusnya Ibu nggak bilang nama. Komentarnya kalian bisa lihat, tetapi nggak bisa lihat itu dikirim sama siapa kan. Kalau di Ibu bisa lihat itu dikirim sama siapa-siapanya. Yuk, jawaban yang terakhir. Hasil perpotongan garis L dengan bidang M. Belum ada lagi yang mau jawab? Siapa lagi? Menjadi bentuk plus positif apa positif teh? Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Titik-titik yang kolinier. Kalau kita hanya menyebutkan 2 titik, gitu, itu sudah pasti kita bisa membentuk sebuah garis. Artinya, kalau hanya menyebutkan 2 titik yang kolinier, sudah pasti sebetulnya 2 titik itu kolinier, gitu. Karena 2 titik itu hanya bisa membentuk sebuah garis. Gitu. Tetapi yang dimaksud di sini kolinier itu minimum 3 titik. Jadi kalau misal ditanya sebutkan titik-titik yang kolinier, berarti harus ada 3 titik di situ biar kita bisa memastikan bahwa oh iya ini kolinier. Karena kalau misal 2 titik saja, meskipun misalkan di bidang itu kelihatannya dia tidak kolinier, tapi sebetulnya kita bisa membuat satu garis yang melalui 2 titik tersebut. Gitu. Nah, makanya nanti lagi kalau ada pertanyaan kolinier itu minimum harus ada 3 titik, gitu ya. Kemudian sebutkan pula titik-titik yang koplanar. Nah, begitupun dengan koplanar. Pada sebuah bidang, pada 3 buah titik yang kita miliki, itu bisa dibuat tepat satu bidang. Jadi kalau misal garis kan 2 titik bisa dibuat tepat satu garis. Kalau bidang 3 buah titik bisa dibuat tepat satu bidang. Pada gambar yang kita miliki, yang ada di dalam bidang yang sama, titik apa saja itu? Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dia berada pada bidang apa? Ada namanya di sini, bidang M. Gitu ya. Terus satu lagi, kalau kita mau menulis titik, pisahkan dengan koma. Misalkan titik A, koma B, koma C, dan D. Misalkan begitu. Jangan dibilang titik A, B, C, D.
Nggak bisa begitu. Karena kalau misal A, B, C, D, kesepakatannya sudah lain lagi. Itu bukan nama-nama titik, tetapi itu nama sebuah bangun datar segi 4 yang memiliki 3 titik sudut. Apa saja? A, B, C, dan D. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menuliskan titik pisahkan dengan koma. Tapi kalau mau menuliskan sebuah bangun segi berapapun itu, berarti kumpulan titik-titik tanpa koma. Oke, ini kesepakatannya matematikawan zaman dulu hingga hari ini begitu. Sekarang, kita punya garis L di sini, dia menembus bidang M. Menembusnya di bagian apa? Ada di sini, di titik A. Artinya, si garis L ini hasil perpotongan dengan bidang M itu berupa sebuah titik. Apa itu titiknya namanya? Titik yang mana? Titik A. Begitu ya. Baik. Mudah-mudahan bisa paham. Kita lanjutkan aktivitas kita berikutnya. Nah, sekarang kita punya gambar 2 buah bidang R dan S di atas ya. Itu yang saling sejajar. Gitu. Jadi kalau misal kita punya bidang yang demikian, jadi dia itu atas dan bawah, kiri dan kanan. Kalau kita perbesar bidangnya tidak akan pernah saling berpotongan, maka kedua bidang itu bidang yang saling sejajar. Kemudian, misalkan kita punya bidang T dan V. T dan V ini sepertinya akan berpotongan, tetapi sebetulnya dia itu tidak berpotongan. Bu, seperti berpotongan tetapi tidak berpotongan, maksudnya bagaimana? Jadi kalau misal kita betul-betul lihat di ruang 3 dimensi, yang satu itu ada di bagian atas, yang satu lagi itu ada di bagian bawah, misalkan begitu. Keduanya saling menyilang, tetapi karena beda bidang, jadi kedua beda ini ya, beda bidang, satu di atas, satu di bawah, yang kelihatannya saling berpotongan itu tidak berpotongan sebetulnya. Jadi dinamakan saling bersilangan. Gitu. Nah, yang seperti ini bentuknya kalau misal kita hanya melihat di dalam bentukan yang begini, ini masuknya masih dalam 2 dimensi. Makanya kalau misal kita katakan ini saling bersilangan, padahal kalau di 2 dimensi itu sepertinya saling berpotongan, ini bisa kita geser gambarnya ke dalam bentukan 3 dimensi. Nah, bentuk 3 dimensi itu yang seperti apa yang saling bersilangan? Contoh, di situ ada garis yang Ibu contohkan. Ada garis AB dengan garis FE. Ini kalau misal kita lihat dari sisi yang lain mungkin ya. Jadi kalau misal kubusnya ini Ibu geser-geser, kok kubus baloknya Ibu geser-geser, maka dia akan tampak saling berpotongan. Tetapi sebetulnya ketika kita lihat di bidang 3 dimensinya seperti itu, balok itu, yang berpotongan itu hanya tampaknya saja, tampak samping atau tampak depan. Sebetulnya tampak 3 dimensi keseluruhannya dia hanya bersilangan. Gitu. Jadi kalau misal kita lihat dari depan, kita perpanjang keduanya, itu seperti berpotongan, tapi dia tidak berpotongan. Nah, garis AB nih, ini merupakan hasil perpotongan antara 2 bidang. Bidang apa saja itu? Bidang ABFG
dengan bidang AB, CD. Bidang ini dengan bidang yang atas. Titik G juga perpotongan antara dua unsur. Unsurnya apa saja itu? Titik G itu garis. Jadi kalau bidang itu perpotongan antar bidang itu berupa garis. Kalau perpotongan garis dengan bidang itu berupa titik. Jadi titik G ini sebetulnya perpotongan antara garis dengan bidang ini yang atas. A, B, F, G. Gitu. Oke. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham. Sekarang kita lihat lagi aktivitas berikutnya di Nearport. Itu ada sebuah suaranya jadi kecil. Ada sebuah kubus ya. Kubusnya ibu itu ibu tampakkan dari samping gitu. Jadi kalau kita punya dua bidang, katakanlah di sini bidang V dengan bidang W. Bidang V itu mengiris kubus dari atas ke bawah. Hasil irisannya itu ada di daerah yang warnanya kemerah mudaan di tengah-tengah. Itu adalah hasil irisan bidang V terhadap kubus yang ada di situ. Gitu. Jadi kalau misal kita punya sebuah bidang, kemudian kita punya sebuah ruang, maka nanti hasil irisannya adalah sebuah bidang. Bidang dengan ruang, hasil irisannya adalah bidang. Kalau tadi bidang dengan bidang, irisannya adalah garis. Titik dengan bidang, irisannya adalah atau hasil perpotongannya titik. Garis dengan bidang, perpotongannya adalah titik. Mudah-mudahan bisa paham ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke kuis lagi. Silakan dilihat lagi nirpotnya. Perhatikan gambar. Sebutkan bidang-bidang yang saling sejajar. Bidang apa saja itu? Pada balok yang tadi kita sudah lihat, yang sejajarnya siapa saja ya? Yuk, belum ada yang jawab. ABCD sejajar dengan bidang mana? Sejajar itu nggak akan pernah berpotongan. Nggak juga bersilangan. Baru 25% yang sudah jawab. Oke. Oke, time's up. Bidang ABCD sejajar dengan bidang EF, G, H. Oke. Terus bidang ABFG sejajar dengan bidang
DC, EH. Oke, sudah ada beberapa yang betul. Ibu share. Nah, ini sudah ada yang betul. Ibu coba share lagi. Oh, yang tarik loading. Ya, apa-apa. Ibu juga masuk di situ, cuma ibu nggak jawab. Oke, bidang yang saling sejajar itu yang tidak pernah saling berpotongan dan juga tidak saling bersilangan. Sebagian besar udah betul. ABCD dengan EFGH, ADHG, ADHG itu dengan BCEF ya. EFBC ya, nggak apa-apa. Terus DCEH, DCEH itu dengan ABFG. Oke. Ada berapa pasang? Harusnya semuanya ada 3 pasang. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, gitu ya. Ada 3 pasang. Oke, kita lanjut. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misal di ujian nulis titik itu mungkin kalau misal di sini karena kalian di HP ya susah buat kapital. Kalau di ujian tetap nanti nulis titik itu harus hurufnya kapital ya. Kayak misalkan kita menamakan bidang ABCD, ABCD-nya itu pakai kapital. Jangan ini semua, jangan huruf biasa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang berikutnya. Mudah-mudahan nggak ngeloading semuanya. Perhatikan gambar yang tadi lagi, seperti yang tadi lagi. Bidang-bidang yang saling berpotongan. 2 bidang saling berpotongan. Boleh dituliskan daftaran semua bidangnya yang saling berpotongan. Boleh juga hanya 1 pasang saja yang saling berpotongan. 2 bidang ya. Baik, sudah ada yang menjawab nih. ABCD. Oke. Bu share-kan jawaban. Tapi belum. Nah, oke, time's up nih. Bu share-kan jawabannya. ABCD, ABFG, oke. Terus DC, HE, DCEH, DCEH iya dengan HEFG ya, oke. Sudah betul. Terus ada yang banyak nih. ABCD, terus AB, FG. Oke, betul.
Terus ABCD juga dia berpotongan dengan BC, EF. Ya, ABCD juga dia berpotongan dengan AD, HG. Ya, oke. Udah pada bisa semuanya? Sepertinya ini bukan sebuah hal yang sulit. Kita lanjut ya. Ibu punya pasangan-pasangan yang mendekati ke, jadi satu dengan mana misalkan kayak gitu. Pasangkan pernyataan dengan gambar berikut atau pernyataan dengan pernyataan. Yang hasil perpotongan dua buah bidang itu yang mana pernyataannya? Kayak gambarnya. Yang paling tepat. Oh, nggak harus gambar nih ya, ini masih boleh tahu titik-titik berarti pernyataan gitu pasangannya. Oke, waktunya habis. Torik benar, 8 kali percobaan tapi ya. Yang lain masih belum nangkap. Oke, tadi ada garis bersilangan. Garis bersilangan itu berarti gambarnya ada dua buah garis dalam dua buah bidang ya. Terus bidang saling sejajar tadi bidang R sama bidang S. Gambarnya yang kuning sama yang pink itu. Terus bidang yang saling bersilangan itu bidang yang tadi T sama P. Hasil perpotongan dua buah bidang adalah sebuah garis. Perpotongan bidang ABC dengan garis GC. Nah, dia nggak kelihatan ini ya, nama bidangnya. Padahal di situ ada. Harus diperbesar. Oke. Baik. Ini mungkin pasangan nggak terlalu banyak yang betul karena memang nggak terlalu bagus kalau di HP. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Ibu coba end session. Yes. Oke. Semuanya tadi kita sudah mencoba aktivitas pembelajaran geometri hari ini menggunakan Nearport. Sampai dengan ini ada yang mau berkomentar tidak? Enakan kuliahnya biasa atau menggunakan yang seperti ini? Enak kayak tadi, cuman tadi di Nearpotnya nggak ada suara. Oh iya, di Nearpotnya karena nggak ada suara aja ya. Jadi suaranya harus tetap di Zoom.
Ibu belum bisa simpan suara di Nearpod, nanti coba kalau misalkan bisa, mudah-mudahan nanti kita bisa sempurnakan di pertemuan berikutnya. Amin. Oke, pertemuan berikutnya berarti siap dengan Nearpod lagi atau masih balik lagi ke yang awal? Nirpot, tapi